Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Arniri. Saya dari kelas non-reguler dan di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ide dan peluang usaha dalam kewirausahaan. Kehidupan sehari-hari masih banyak orang yang menafsirkan dan memandang bahwa kewirausahaan adalah identik dengan apa yang dimiliki dan dilakukan oleh usahawan atau wirausahaan. Pandangan tersebut kurang tepat karena jika dan sikap kewirausahaan tidak hanya oleh usahawan, namun juga oleh setiap orang yang berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Misalnya petani, karyawan, pegawai, pemerintah, mahasiswa, guru, pimpinan proyek, dan lain sebagainya. Berpikir kreatif dan inovatif dapat menciptakan ide kreatif dan inovatif. Dan ide tersebut dapat membuat sebuah peluang usaha yang besar. Tetapi kita harus berpikir kreatif dan inovatif yang sungguh-sungguh dan mendalam agar dapat menciptakan usaha ide yang tepat menghasilkan peluang. Presentasi ini materi tentang ide dan peluang usaha dalam kewirausahaan ada beberapa tujuan yang kita ambil dari presentasi ini. Yang pertama, dapat mengetahui ide dan peluang dalam kewirausahaan. Dua, dapat mengetahui inspirasi dan peluang bisnis dalam kewirausahaan. Tiga, dapat mengetahui inspirasi, peluang, dan analisis peluang. Istilah kewirausahaan baru dikenal dalam kosakata bahasa Inggris pada tahun 1980-an. Walaupun istilah kewirausahaan atau entrepreneurship telah digunakan pada abad ke-18, kata kewirausahaan yang telah dikenal dengan entrepreneurship berasal dari kata Prancis, entre yang berarti antara dan prendre yang berarti mengambil. Kata ini pada dasarnya digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang berani mengambil resiko dan memulai hal-hal baru. Banyak sekali definisi tentang kewirausahaan atau entrepreneurship yang ditemukan oleh ahli ekonomi, misalnya Scrum mendefinisikan entrepreneurship sebagai proses seseorang atau kelompok yang mengambil resiko ekonomi untuk menciptakan organisasi baru yang akan mengeksploitasi teknologi baru atau proses inovasi yang menghasilkan nilai untuk orang lain. Menurut Zimmerer, ide-ide yang berasal dari wirausaha dapat menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan real di pasar. Ide-ide itu menciptakan nilai potensial di pasar sekaligus menjadi peluang usaha. Dalam mengevaluasi ide menciptakan nilai-nilai potensial atau peluang usaha, wirausaha perlu mengidentifikasikan dan mengevaluasi semua risiko yang memungkinkan terjadinya cara mengurangi kemungkinan risiko melalui strategi yang proaktif, menyebarkan risiko yang paling mungkin, mengelola risiko yang mendatangkan nilai atau manfaat. Ada 3 risiko yang dapat dievaluasi. Yang pertama itu risiko pasar atau persaingan. Yang kedua risiko finansial. Yang ketiga risiko teknik. Kreativitas sering kali muncul dalam bentuk ide dan menghasilkan barang dan jasa baru. Ide bukanlah peluang dan tidak akan muncul bila wirausaha tidak mengadakan evaluasi dan pengamatan secara terus-menerus. Bagaimana ide bisa menjadi peluang? Jawaban di atas pertanyaan ini diantaranya yang pertama, ide digerakkan secara internal melalui perubahan cara-cara atau metode yang lebih baik untuk melayani, memuaskan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. Ide dapat dihasilkan dalam bentuk produk dan jasa baru. Ide dapat dihasilkan dalam bentuk modifikasi pekerjaan yang dilakukan atau cara melakukan suatu pekerjaan. Agar ide-ide potensial menjadi peluang bisnis yang real, maka wirausaha harus bersedia melakukan evaluasi terhadap peluang secara terus-menerus. Proses penjaringan ide atau disebut screening
Screening merupakan suatu cara terbaik untuk menuangkan ide potensial menjadi produk dan jasa real. Adapun langkah dalam penjaringan ide dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan produk baru dan berbeda. Produk dan jasa yang dibuat harus diciptakan nilai bagi pembeli. Untuk itu, wirausahawan harus benar-benar mengenal perilaku konsumen di pasar. Ada dua unsur pasar yang perlu diperhatikan. Yang pertama, permintaan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua, waktu penyerahan dan waktu permintaan barang atau jasa. Kemampuan untuk memperoleh peluang sangat tergantung pada kemampuan wirausaha untuk menghasilkan pasar dan meliputi aspek. 1. Analisis demografi pasar. Analisis sifat serta tingkah laku pesaing, analisis keunggulan bersaing, pesaing, dan kevakuman pesaing yang dapat dianggap dapat menciptakan peluang. Mengamati pintu peluang. Wirausaha harus mengamati potensi-potensi yang dimiliki pesaing. Misalnya, kemungkinan pesaing mengembangkan produk baru, pengalaman keberhasilan dalam mengembangkan produk baru, dukungan keuangan, keunggulan-keunggulan yang dimiliki pesaing di pasar. Kemampuan pesaing untuk mempertahankan posisi pasar dapat dievaluasi dengan mengamati kelemahan-kelemahan dan resiko pesaing dalam menanamkan modal barunya. Untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, dan peluang yang dimiliki pesaing, dan peluang dapat kita peroleh, menurut Zimmer, ada beberapa keadaan yang dapat menciptakan peluang, yaitu produk baru harus segera dipasarkan dalam jangka waktu yang relatif singkat, kerugian teknik harus rendah, bila pesaing tidak begitu agresif untuk mengembangkan strategi produknya, pesaing tidak memiliki teknologi canggih, pesaing sejak awal tidak memiliki strategi dalam perkembangan posisi pasarnya, perusahaan harus baru memiliki kemampuan dan sumber-sumber untuk menghasilkan produk barunya. Analisis produk dan proses produksi secara mendalam. Analisis ini sangat penting untuk menjamin apakah jumlah dan kualitas produk yang dihasilkan memadai atau tidak. Menaksir biaya awal, yaitu biaya awal yang diperlukan oleh usaha baru. Memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi, risiko pesaing, kemampuan dan keadilan pesaing untuk mempertahankan posisinya. Kesamaan dan keuangan yang tidak mengembangkan pesaing, tingkat keberhasilan yang dicapai pesaing dalam pengembangan produknya. Sebagai besar dukungan keuangan bersaing bagi pengembangan produk baru. Risiko teknik adalah kegagalan dalam proses pengembangan produk, sedangkan risiko finansial adalah kegagalan yang timbul akibat ketidakcukupan dana. Nilai suatu barang atau produk dapat diciptakan melalui 1. Inovasi. Inovasi adalah kemampuan yang dimiliki seorang kewirausahaan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan dalam peluang untuk meningkatkan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Schumpeter, dalam mencakup 1. Penawaran produk atau jasa baru, Tirto Utomo pendirian Aqua menghadirkan produk air minum air putih dalam kemasan di Indonesia. Ide membuat minuman dalam kemasan tersebut muncul setelah seseorang rekan bisnisnya terserang diare akibat kekurangan minum air yang tidak higienis sesaat setelah mereka bermain bulu tangkis di Ramunganu. Pada saat itu, air minum dalam kemasan merupakan produk baru yang ditawarkan kepada konsumen Indonesia. 2. Penggunaan metode atau teknologi baru. Microsoft menghabiskan dana yang sangat besar setiap tahunnya untuk mengembangkan teknologi baru di bidang komputer sehingga produk Windows senantiasa memiliki keunggulan di bidang program-program pesaing. 3. Penciptaan pasar sarana yang baru. Para pengusaha penyalur jasa tenaga kerja Indonesia PJKTI melihat peluang pengirim jasa tenaga kerja profesional di bidang pembangunan infrastruktur
dan tenaga medis. Segera setelah pasukan multinasional memenangkan peperangan dan berhasil mengusir pasukan Irak yang melakukan invasi Kuwait. Penggunaan sumber pasukan, bahan baku, dan sumber daya lainnya yang baru. Salah satu sumber daya manajemen yang dapat memberikan kontribusi terhadap kemampuan bersaing persatuan adalah sumber daya manusia. 5. Menciptakan bentuk organisasi industri yang baru. Organisasi yang baru dapat dibentuk diantaranya melalui pelaksanaan merger untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan, mempertinggi kinerja operasi perusahaan melalui penciptaan sinergi di antara perusahaan yang melakukan merger. Proses inovasi 1. Mengumpulkan dana dan mengidentifikasi konsep-konsep. 2. Mengurangi masalah-masalah. 3. Menggunakan daya ingat untuk mencari kesamaan, menemukan kesamaan dan gagasan yang berhubungan. 5. Melihat bagaimana menggabungkan kesamaan dan gagasan yang berhubungan. 6. Mencari pemecahan sementara. 7. Meneliti pemecahan dengan hati-hati. 8. Wirausahawan melihat adanya kebutuhan. 9. Bergerak terus jika semuanya baik. 10. Mencapai keberhasilan. Mengubah tantangan menjadi peluang. Menciptakan pemerintah melalui penemuan baru. Ide-ide yang berasal dari wirausaha dapat menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan pasar. Inspirasi dan peluang bisnis dalam kewirausahaan. Peluang dalam bahasa Inggris adalah opportunity, yang berarti kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian atau momen. Inspirasi merupakan sumber dari peluang. Inspirasi bisa muncul dari mana-mana saja dan kapan saja. Faktor yang mempengaruhi ialah faktor internal yang berasal dari diri seseorang sebagai subjek, antara lain 1. Pengetahuan yang dimiliki. 2. Pengalaman diri individu itu sendiri. 3. Pengalaman saat ia melihat orang lain menyelesaikan masalah. 4. Institusi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Faktor eksternal yaitu hal-hal yang dapat dihadapi seseorang dan merupakan objek untuk mendapatkan sebuah inspirasi bisnis, antara lain 1. Masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. 2. Kesulitan yang dihadapi sehari-hari. 3. Kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk dirinya maupun orang lain. 4. Pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Cara memanfaatkan peluang bisnis adalah sebagai berikut. 1. Percaya dan yakin usaha bisa dilaksanakan. 2. Janganlah hadiri lingkungan yang statis akan melumpuhkan pikiran wirausaha. 3. Setiap hari bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya dapat melakukan usaha lebih baik. 4. Bertanya dan dengarkanlah. 5. Peluas pikiran Anda. Ada 4 unsur yang harus dimiliki agar mencapai sukses. 1. Kerja keras. 2. Kerja cerdas. 3. Kegirahan. 4. Pelayanan. Analisis peluang usaha berdasarkan jenis dan produknya. 1. Minat seseorang, misalnya berminat dalam dunia perdagangan, jasa, atau bidang lainnya. 2. Modal, apakah sudah tersedia modal awal atau belum, baik dalam bentuk uang maupun barang atau mesin. 3. Relasi, apakah ada keluarga atau teman yang sudah terlebih dahulu menekuni usaha yang sama. Di samping itu, memiliki bidang usaha juga harus mempertimbangkan hal berikut. Yang pertama, pengaruh lingkungan sekitar. Banyak sedikitnya permintaan masyarakat terhadap jenis usaha yang akan kita pilih. Kecocokan antara kebutuhan masyarakat dengan jenis usaha tertentu. Banyak sedikitnya pesaing, adanya kemampuan untuk bertahan dan memenangkan persaingan.
Peluang usaha di bidang jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat antara lain sebagai berikut. 1. Jasa servis. Banyak orang yang ingin mengikuti perkembangan teknologi sehingga banyak sekali dijumpai alat-alat canggih seperti televisi, LCD, komputer, vacuum cleaner, mesin cuci, sepeda motor, bahkan mobil. 2. Jasa hiburan. Untuk mengurangi ketegangan pikiran, karena kesibukan kerja, contoh bioskop, diskotik, dan karaokean. 3. Jasa transportasi, contohnya menyediakan angkutan antar jemput anak sekolah, rental mobil, dan sebagainya. 4. Jasa kesehatan, contoh memberikan sarana kebugaran, kesehatan, dan kecantikan seperti fitness, spa, pijat, refleksi, dan pengobatan alternatif. 5. Jasa yang lain, contoh jasa penitipan anak, catering, tenaga kebersihan, penulis atau pengetikan karya tulis sebagainya. Sedangkan pemilah produk berupa barang yang dapat menciptakan peluang usaha adalah dengan mempertimbangkan produk-produk yang mudah dalam pemakaian, efisien dalam penggunaan, kualitas produk terjamin, hemat dalam pemakaian, adanya jaminan keamanan dan pemakaian. 2. Analisis peluang usaha berdasarkan minat dan daya beli konsumen. Untuk mengetahui besar kecilnya minat masyarakat terhadap usaha yang kita dirikan, kita bisa melakukan observasi. Observasi ini dilakukan dengan cara 1. Mengadakan pengamatan langsung ke pasar, 2. Melakukan wawancara, 3. Memberikan angket untuk diisi oleh calon konsumen. Demikian juga untuk mengetahui beberapa besar kekuatan daya beli konsumen. Kita harus meneliti siapa konsumen yang akan menggunakan produk kita. Apakah mereka dari kalangan atas, menengah, atau bawah? Apakah mereka berpenghasilan tinggi, sedang, atau rendah? Apakah mereka anak-anak, remaja, atau dewasa? Apakah mereka orang yang tinggal di kota, desa, atau pesisir pantai? Jadi, kesimpulan dari presentasi hari ini adalah ide-ide yang berasal dari wirausaha dapat menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan real di pasar. Ide-ide itu menciptakan nilai potensial di pasar sekaligus menjadi peluang usaha. Dalam mengevaluasi ide untuk menciptakan nilai-nilai potensial peluang usaha, wirausahaan perlu mengidentifikasi dan mengevaluasi semua resiko yang mungkin terjadi dengan cara agar ide potensial menjadi peluang bisnis yang real, maka wirausahawan harus bersedia melakukan evaluasi terhadap proses penjaringan ide atau disebut scanning, merupakan suatu cara terbaik untuk menuangkan ide potensial menjadi produk dan jasa yang real. Peluang dalam bahasa Inggris adalah opportunity, yang berarti kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian atau momen. Inspirasi merupakan sumber peluang. Inspirasi bisa muncul dari mana saja dan kapan saja. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor internal dan faktor eksternal. Untuk mengetahui besar kecilnya minat masyarakat terhadap usaha kita dirikan, kita bisa melakukan observasi. Dan saran dari saya, semoga dengan adanya presentasi ini, mahasiswa atau pendengar yang mengetahui ide dan peluang usaha dapat terinspirasi untuk melakukan suatu peluang bisnis atau usaha demi kelangsungan hidup. Sepertinya itu saja presentasi dari saya tentang materi ide dan peluang usaha dalam kewirausahaan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.